papa mama, oma opa semua. Ketemu lagi sama Kak Gebi. Sekarang kita mau saat teduh dan mendengar renungan. Sebelumnya mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang telah Tuhan berikan, agar kiranya segala sesuatu yang boleh kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pimpin dan sertai kami pada hari ini serta selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sekarang kita mau membaca firman Tuhan nih. Mau membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 40. Nah, kita baca sama-sama ya. Yusuf menjadi pemegang kuasa di Mesir. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan semua pegawainya. Lalu Firaun berkata kepada pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepada kamu, tidak ada seorang pun yang begitu berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi pemegang kuasa atas istanaku, dan seluruh rakyatku akan diatur oleh perintahmu. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik, tadi di sini ada kata Yusuf dan juga ada kata Firaun. Nah, adik-adik, jadi cerita ini semuanya berawal ketika Yusuf berhasil memecahkan arti mimpi dari Firaun. Nah, Firaun ini adik-adik pasti tahu semua dong, yaitu Raja Mesir. Nah, kemudian Yusuf ini mengusulkan kepada Firaun perihal apa sih yang harus dilakukan supaya mereka gak kelaparan. Kenapa kelaparan? Karena sesudah 7 tahun mereka ini mengalami kelimpahan makanan, yaitu banyak banget persediaan makanannya. Nah, Firaun ini sangat amat kagum mendengar usulan dari Yusuf. Nah, selain itu Firaun juga menyadari adik-adik bahwa orang-orang yang seperti Yusuf ini adalah orang-orang yang dikuasai oleh roh Allah, karena dapat berkata-kata dengan apa? Dengan bijaksana, bertindak juga dengan bijaksana. Nah, Firaun ini sangat amat percaya kepada Yusuf. Karena percaya, Firaun memberikan kekuasaan atas istananya. Kata Firaun adik-adik kepada Yusuf adalah, tadi udah kita baca sama-sama tuh di ayat 39 sampai 40. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada seorang pun yang begitu berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Jadi hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Jadi di situ adik-adik, jabatan Yusuf itu setingkat lebih rendah dari Firaun. Tetapi kenapa kuasanya itu sama? Kuasa atas istana itu sama, artinya si Yusuf ini udah diberikan kepercayaan penuh atas istananya. Untuk apa? Untuk mengatur negaranya itu adik-adik. Keren ya, karena Yusuf sangat amat bijaksana dan segala sesuatunya dikuasai oleh roh Allah. Kak Gebi punya cerita. Jadi Kak Gebi itu punya adik layan. Ini contoh cerita. Namanya Stefani. Stefani itu ada di kelas kecil di IHMPA. Dia tuh rajin banget IHMPA setiap minggu. Tapi di kelas kecil ini udah 3 minggu Stefani gak masuk IHMPA. Lalu Stefani punya teman dekat, bestie gitu adik-adik. Namanya Alda. Nah, si Alda itu bingung, gelisah, kayak Stefani kemana ya. Akhirnya si Alda ngomong sama aku, sama Kak Gebi. Kak Gebi, boleh gak sih kita ke rumahnya Stefani? Aku udah 3 minggu nih gak ketemu sama Stefani. Akhirnya kakak layan sangat amat kaget gitu dengarnya. Bukan kaget kayak, kenapa nih? Bukan. Tapi kagetnya tuh kayak, wow gitu, seneng gitu dengar usulan dari si Alda ini. Aku tuh seneng banget. Akhirnya aku sampai nih ke kakak-kakak yang lainnya, Kak kita berkunjung yuk, karena ada saran dari si
Alda. Akhirnya ternyata ketika kita berkunjung nih sama si Alda, itu si Stefani sakit. Lalu pas sampai, si Stefani itu senang karena ada kakak Layan dan juga ada teman-temannya, ada Alda dan teman-teman. Itu sangat amat membuat Stefani merasa riang dan gembira. Lalu mereka bernyanyi. Nah, sebelum pulang tentunya pasti berdoa dong kan, kita mendoakan yang sakit. Akhirnya adik-adik di situ minggu depannya KGB memberikan hadiah untuk si Alda karena dia udah sangat amat baik dan juga berempati sama temannya ini. Nah, pesannya apa sih yang mau KGB kasih tahu untuk adik-adik? Adik-adik kalau bertingkah laku dan segala sesuatu itu apa aja boleh, mengekspresikan apa aja boleh. Tapi KGB cuma mau bilang bahwa di sini adalah adik-adik tetap harus mengandalkan Tuhan dalam setiap tingkah lakunya. Tadi sama dengan seperti Yusuf, dia sangat berakal budi dan juga sangat bijaksana, baik dalam tingkah laku dan juga baik dalam perkataan. Adik-adik, pesan cerita hari ini adalah KGB mau kasih tahu bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, seperti tadi yang sudah KGB cerita bahwa Yusuf yang selalu mengandalkan Tuhan dan baik perkataan, baik tingkah lakunya, Yusuf sangat amat berbuat bijaksana. Bijaksana di sini berarti adik-adik sangat baik, tapi baik di sini lebih baik lagi jika hal itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi hidup kita akan berlimpah berkat dan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Sekian renungan pada hari ini adik-adik. Mari kita menutupnya dengan doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia dan penyertaan Tuhan buat setiap kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama bersatu teduh dan merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami renungkan pagi ini bisa menjadi kekuatan buat kehidupan kami menjalani hari-hari ke depan. Berilah kasih dan kemurahan Tuhan agar kiranya kami bisa hidup dengan penuh bijaksana dan selalu mengandalkan Tuhan. Di dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan ini mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas adik-adik.